Saya kira untuk pilkada maupun saya melihat untuk pemenangan itu tidak bisa kita hubungkan dengan seberapa banyak jumlah partai politik yang mendukung bakal calon. Tetapi ada seberapa kuat mesin politik bakal calon itu bergerak. Artinya kalau dia bergerak, dia memiliki bensin untuk bergerak. Dia punya dayung yang kuat, yang tahan sampai menit terakhir. Kadang-kadang begini, Bang Samsul, dayungnya cepat patah gitu. Assalamualaikum enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi di SBS Channel. Terima kasih udah klik video ini. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan kemana-mana, biar kami aja yang cari informasinya kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih ya. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita tentang politik menyambut pilkada di Kabupaten Rokan Hulu dalam acara Utak Atik Politik di SBS Channel. Kita malam ini berdialog dengan Pak Jupendri Jafar, seorang doktor di bidang komunikasi, dan beliau adalah seorang pengamat politik yang namanya sudah sangat dikenal di Provinsi Riau. Tadi kita sudah bicara tentang golput dan partai politik. Nah, sekarang menurut Pak Jupendri ini, pengaruh parpol terhadap pemenangan calon ini, kalau kita kaitkan dengan tadi peran media sosial ini, karena semua orang tidak bisa jadi tim sukses sekarang. Baik, jadi partai politik itu dalam undang-undang itu adalah fungsinya sebagai persyaratan pengajuan calon. Dalam pelaksanaan proses pilkada, dia menjadi mesin politik dari bakal calon. Yang perlu diingat adalah mesin politik partai politik itu bukanlah satu-satunya mesin politik. Artinya mesin politik itu banyak. Tidak ada partai politik. Cuma salah satunya. Salah satunya. Ini bukan satu-satunya. Kalau kita menganggap bahwa partai politik satu-satunya, maka pasangan calon yang punya atau didukung oleh partai politik dia yang punya kekuatan. Tapi persoalannya ya, partai politik bukan satu-satunya mesin politik. Tapi bahwa untuk menang itu perlu mesin politik, ya. Ada dua sebenarnya, mesin politik dan mesin itu sebenarnya. Sumber daya yang menggerakkan mesin. Perahu dan dayungnya. Dan dayungnya itu yang perlu ada itu. Nah, jenis perahu itu ada partai politik, ada lain. Tapi yang mau kita katakan mesin politik itu adalah tim kampanye yang akan memenangkan itu. Ada tim kampanye berasal dari partai politik, ada tim kampanye di luar partai politik. Itu biasa kita lihat. Nah, sejauh mana sebuah calon itu menang? Apakah misalnya, apakah kemenangan dia itu ditentukan oleh jumlah banyaknya partai politik itu? Mari kita lihat pengalaman pilkada DKI Jakarta misalnya. Kita sebutlah Pak Presiden sekarang, Pak Jokowi, ketika dia melawan Fauzi Bowo, dia hanya didukung oleh dua partai politik pada waktu itu, yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra. Melawan Pak Fauzi Bowo didukung oleh Partai Demokrat yang menjadi partai pemenang dan partai-partai Islam besar lainnya. PKS yang menjadi partai pemenang di DKI Jakarta, tapi faktanya kalah. Artinya bukan ditentukan oleh jumlah partai politik yang didukung, tapi ditentukan oleh mesin-mesin lainnya yang betul-betul menggerakkan atau memenangkan dari pasangan itu. Saya kira untuk pilkada maupun saya melihat untuk pemenangan itu tidak bisa kita hubungkan dengan seberapa banyak jumlah partai politik yang mendukung bakal calon. Tetapi ada seberapa kuat mesin politik bakal calon itu bergerak. Artinya kalau dia bergerak, dia memiliki bensin untuk bergerak. Dia punya dayung yang kuat,
yang tahan sampai menit terakhir. Kadang-kadang ini Pak, Mas Ansur, dayungnya cepat patah gitu. Iya, semangat di awal ya. Di awal semangat di awal patah tengah. Iya. Nah ini problemnya gitu. Karena itu tolong bakal calon itu kalau mau menang ya dayungnya dayung kuat. Mesin politik ini kan mesin politik yang kompak, tidak pecah. Iya. Jadi kapal itu bisa juga pecah kalau kemudian tidak kompak dalam mendayung. Iya. Itu jadi mari kita melihat dalam pilkada yang demokratis seperti ini, mesin politik itu bukanlah satu-satunya partai politik. Oke, ini udah makin panas nih kan? Ya. Ya, udah makin panas suasana dialognya. Kita akan buat makin panas lagi karena pada pertanyaan berikut saya akan minta komentar dari Pak Jupendri tentang di Rokan Hulu kan awalnya dua pasangan calon yang ini ya, Pak Sukiman sebagai Bupati saat ini, ya kan, incumbent bersama pasangan Pak Abid Sukri. Tapi belakangan dalam 2 hari terakhir ini muncul satu pasangan baru. Nah, seperti ini sudah hampir final nih di Rokan Hulu 3 pasang calon. 3 pasang calon. Nah, malam ini kita akan coba menakar peluang mereka ini, masing-masing calon ini. Siapa kira-kira akan tampil pemenang, tapi kita melihatnya dari segmen pemilihnya gitu. Gimana, Pak? Ini gini, dalam pengamatan saya, paling tidak ada 3 segmen pemilih di Rokan Hulu itu, Mas Samsul. Segmen pemilih pertama saya sebut segmen pemilih ideologis. Orang memilih seseorang itu karena ideologinya, karena kesukuannya, karena agamanya, karena kedekatan kekeluargaan, ideologi. Dan itu biasanya muncullah kampanye-kampanye kesukuan dan keterwakilan wilayah. Keterwakilan wilayah itu bagi Rokan Hulu itu biasanya muncul pasangan paket Rokan kiri, Rokan kanan. Selalu seperti itu. Itu yang selalu kan. Iya. Yang kedua itu adalah kesukuan, karena suku yang mayoritas itu ada pada Melayu dan Jawa, maka paketnya adalah Melayu Jawa atau Jawa Melayu. Kira seperti itu. Itu ideologi. Yang kedua itu adalah segmen pemilih rasional, yaitu pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan kemanfaatan. Kalau dia memilih orang itu, kemanfaatan arti kata bakal calon itu memiliki visi, misi, dan program, arti kata janji politik yang memberikan keuntungan atau kemanfaatan bagi pemilih atau bagi masyarakat. Ini yang kita sebut dengan pemilih rasional. Segmen pemilih yang ketiga adalah segmen pemilih pragmatis. Segmen pemilih pragmatis ini yang disebut transaksional, money politik, atau disebut dengan politik uang. Masyarakat atau orang menentukan pilihan itu karena diberi sesuatu, karena ada pemberian sesuatu Atau mendapat sesuatu ya. Mari sekarang kita lihat satu persatu. Kita mulai misalnya dari pasangan Pak Sukiman dengan Pak Indra Gunawan. Pasangan ini kalau kita lihat dari segmen pemilih, maka dia akan gunakan isu Jawa sebagai kekuatan dia. Saya nggak tahu Pak Ujang Lurah sebagai orang tempatan lah gitu. Jadi ideologi yang mau isu segmen yang dia mau mainkan itu adalah segmen antara Jawa dan tempatan. Kemudian Pak Abid Sukri dengan Pak Erizal ini adalah segmen pemilih dari keterwakilan wilayah Rokan kiri dan Rokan kanan. Yang menarik yang ketiga, ya kan? Itu antara Pak Hamulian dengan Pak Topan, yang secara kultur kesukuan memiliki sedikit kesamaan, ya kan? Dalam segi kewilayahan berada pada satu wilayah. Karena itu pada pemilih berada pada satu wilayah, maka yang bisa mereka lihat itu adalah keterwakilan asal kelahiran.
Ya kan? Iya, iya. Keterangan kelahiran itu kalau untuk pasangan nomor 3 ini unik ini, sama-sama dari rokan kanan. Rokan kanan. Sama-sama dari rokan kanan. Nah, kalau kita lihat pada sisi itu, pada sisi yang tersebut, maka sebenarnya ada posisi yang apa namanya, yang menarik di posisi antara Habib Sukri dengan Pak Sokiman. Iya. Di balap ideologi. Pada sisi apa ya, segmen pemilih ideologi atau segmen pemilih yang saya katakan tadi, ideologi. Memang ideologi tidak hanya sebatas kedekatan kesukuan saja, primordial dan segala macam. Nah, itu yang saya lihat dari posisi ini, posisi segmen. Nah, segmen yang kedua adalah segmen pemilih rasional. Segmen pemilih rasional ini adalah segmen pemilih yang melihat program atau janji-janji politik. Kalau kita baca ketiga hal itu, ada sisi plus minusnya pada petahana misalnya. Apa plus minusnya? Kalau program orang tidak akan semata-mata mempercayai janji politiknya, karena orang akan merujuk pembuktian semasa kepemimpinannya. Kalau semasa kepemimpinannya itu program pembangunan yang dia lakukan itu berhasil, maka orang akan percaya dengan janji politik. Sebaliknya, kalau program pembangunan di masa kepemimpinan dia itu tidak berhasil, maka akan sulit janji politiknya yang dipercayai. Kalau dua pasangan ini adalah pasangan penantang. Mereka enjoy ya, artinya berjanji, lalu kemudian dia orang tidak akan terlalu melihat karena dia tidak memimpin, gitu, belum memimpin. Gitu. Ya, karena itu kalau melihat dari sisi rasional, pada posisi pasangan Hafiz Sukri dan Hamulian Topan lah yang akan lebih banyak dilirik orang, karena mereka belum melakukan pembuktian. Gitu. Artinya yang akan ingin diketahui oleh masyarakat apa yang akan mereka lakukan kalau menjadi. Jadi peluang segmen pemilih rasional itu ada pada dua pasangan ini. Jadi sebenarnya kalau segmen pemilih ideologi itu ada pada pasangan Pak Sokiman dengan Pak Habib. Pada peluang pemilih rasional ada pada pasangan Habib dan Hamulian. Masuk kita segmen yang ketiga, pragmatis. Segmen pragmatis ini adalah pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan transaksional. Nah, ini masuk ke semua, siapa yang mau melakukan transaksional. Walaupun kita tidak melakukan, tidak menyetujui transaksional itu, tetapi bisa jadi bukan calon atau simpatisan atau segala macam yang melakukan. Tapi siapa yang atau orang lain yang melakukan sehingga terdorong gitu. Jadi artinya ini berpeluang segmen ketiga itu ke siapa saja. Jadi kalau mau kita lihat hitung ya itu yang terjadi. Jadi ada segmen ideologi itu akan bertarung di posisi Habib posisi Pak Sokiman Hafiz Sukri. Di posisi segmen rasional itu ada pada posisi Pak Hamulian dan Hafiz Sukri. Di posisi pragmatis itu bisa ke semuanya. Atau tidak sama sekali gitu. Kalau semuanya tidak transaksional, sehingga hilanglah segmen pemilih ini. Segmen pemilih ini. Ada satu lagi yang menarik. Kalau saya tengok dari 3 pasangan calon ini kan, kalau ibarat sebuah kompetisi ini, dari 6 yang akan bertarung ini, 4 kan pemain lama yang sudah pernah bertarung, ya kan? Ya. Pak Sokiman, Pak Hafiz Sukri, Rizal, Hamulian, udah pernah bertarung semua kan? Sementara 2 pemain baru, ya kan? Ini kalau kita tengok dari sini, bagaimana peluang lagi gitu? Oke. Tentu peluang itu ada pada pengalaman mempengaruhi orang. Orang yang pernah bertarung akan memiliki pengalaman di mana sisi kelemahan selama dia bertarung. Dia akan memiliki catatan itu. Tentu pada saat ini dia akan menutupi kelemahan itu. Dia sudah tahu kelemahannya di mana dan dia akan lakukan apa untuk menutupi kelemahan itu. Saya kira
4 yang sudah pernah bertarung ini, nah, di situ keunggulannya. Iya. Nah, ini kan berada pada semua calon. Bedanya itu kalau pada pasangan Pak Sukiman dengan Pak Indra Gunawan, Pak Sukimannya saja yang punya pengalaman. Iya. Kalau pada pasangan Habib Sukri Irzal, kedua-duanya punya pengalaman. Iya. Kalau pasangan Hamuliat dengan Topan, satu saja, Pak Hamuliat saja yang punya pengalaman soal itu. Jadi saya kira kalau kita tarik kepada istilah pengalaman itu lagu yang terbaik, experience is the best teacher itu, Iya. maka saya kira mereka akan memanfaatkan itu. Kemudian kalau ini kita tengok lagi misalnya yang tadi itu kan masing-masing calon kan sudah pasti udah punya segmen pasar deh artinya sekarang ini kan. Ada yang pemilih dari segi ideologis tadi, kemudian yang kedua yang rasional, yang ketiga yang pragmatis. Kira-kira dari 3 ini yang paling dominan kalau untuk Rokan Hulu yang mana? Saya Pilkada kali ini. saya ingin mengatakan untuk pilkada tahun ini akan berbeda dengan pilkada sebelumnya. Kalau pilkada sebelumnya itu mayoritas pemilih itu masih pemilih ideologis, sekarang berpindah menjadi pemilih rasional. Sebenarnya. Mengapa demikian? Karena pengalaman yang sudah pendekatan secara ideologi, kesukuan segala macam itu pada akhirnya mengecewakan mereka juga. Karena itu masyarakat nggak mau lagi memilih itu ujuk-ujuk karena satu suku, karena satu kampung segala macam itu. Dia ingin konkret. Kalau kandidat ingin maju, apa yang akan diberikan kepada kami yang sedang susah saat ini? Apa yang bisa dia lakukan untuk anak-anak kami yang tidak bisa sekolah ini? Apa yang bisa dia lakukan untuk kami buruh petani ini tak punya peralatan segala macam itu? Nah, jadi karena itu yang lebih mayoritas itu adalah pemilih rasional. Kalau pemilih rasional, maka kunci yang harus dipersiapkan oleh bakal calon adalah pesan politiknya atau janji-janji politiknya yang lebih rasional. Yakinlah kalau bakal calon mengandalkan pendekatan ideologi kesukuan misalnya, dia akan menerima kegagalan atau menerima kenyataan yang pahit tadi. Tapi kalau bakal calon yang mengandalkan program-program, insya Allah dia akan meraih sesuatu yang membahagiakan dia, karena memang masyarakat itu butuh program, bukan butuh kesukuan. Satu hal lagi ini mungkin bisa jadi kekhawatiran saya sendiri ya. Di era pandemi sekarang ini kan kita pilkada dalam kondisi pandemi gitu. Saya khawatir yang ketiga tadi itu, yang primordial tadi itu kan, artinya yang pragmatis itu, mereka memanfaatkan ini gitu, dan ini dimanfaatkan oleh ya katakanlah mungkin calon-calon tertentu untuk membeli suara rakyat, karena kita yakin juga bahwa ada masyarakat yang masih nomor piro, wani piro, kan itu kan. Nah itu langkah apa yang bisa kita lakukan atau mungkin bagi pasangan-pasangan yang akan bertarung mengantisipasi ini gitu? Pertama yang kita lihat begini Mas Ansur, tingkat kesukaan atau keinginan masyarakat transaksional itu bisa saja meningkat karena memang kebutuhan dia tinggi. Tetapi apakah orang itu mengambil uangnya otomatis memilih orang itu? Belum tentu. Jadi memang dia butuh uang itu. Jadi hati-hati ini ya, bagi calon Dia hati-hati butuh ya. uang itu. Tapi belum tentu dia pilih. Hati-hati dikerjain nih ya. Mereka gitu kan. Jadi jangan berpikir kemudian siapkan anggarannya besar, nanti kita akan menang, belum tentu. Memang orang suka duit, siapa yang suka duit? Tapi adakah jaminan orang yang berikan duit akan milih dia? Jadi duit diterima belum tentu juga dipilih. Jadi karena itu saya nggak yakin pragmatisme ataupun transaksional itu akan memenangkan. Tapi bahwa transaksional itu akan diminta masyarakat atau beberapa kalangan masyarakat,
disukai, bisa jadi. Bisa jadi. Apalagi kondisi ekonomi sekarang Iya, iya. menurun. Tapi apakah kemudian gara-gara uang 100.000 dia akan menentukan pilihan? Belum tentu. Tentu. Tapi bahwa akan ada ya, tapi belum tentu. Jadi belum tentu linear gitu. Ya. Ya kalau misalnya itu bisa terjadi ya nggak usah kampanye, cukup saja bakal calon bisa dihitung jumlah yang menang, kalikan berapa yang mau ditransaksionalkan, ya dia santai-santai aja. Lalu kemudian dia lakukan itu, misalnya ya. Iya. Jadi karena itu kan saya tidak yakin dengan itu. Yakin ya. Tidak yakin. Walaupun transaksi itu terjadi. Mari kita lihat, ya transaksi terjadi. Mari kita lihat, katakanlah yang terbaru kemarin pileg. Hampir semua bakal calon menggunakan uang untuk mempengaruhi orang, atau mengeluarkan uang yang banyak untuk mempengaruhi orang. Kalau memang misalnya itu uang menentukan dia terpilih, kenapa dia terpilih semuanya? Iya. Mengapa ada yang terpilih itu yang jumlah pengeluarannya tidak begitu banyak, dia terpilih? Yang banyak tidak terpilih. Iya. Atau ada juga yang banyak terpilih, yang sedikit tidak terpilih, tapi tidak ada jaminan mengatakan linearitas. Kalau sudah banyak pasti menang. Karena itu rugi kalau bakal calon berpikir bahwa untuk menang itu lakukan politik uang. Satu hal lagi yang tidak kalah penting yang sudah Kabupaten Rokan Hulu yang agak berbeda menurut saya dengan kabupaten lain. Rokan Hulu itu kan terkenal dengan negeri agamis. Yes. Bahkan kita saya negeri Sulu. Nah ini berpengaruh menurut Pak Pendli terhadap pemilih kita pada pasangan calon nantinya. Faktor negeri Sulu artinya mereka memerlukan juga pemimpin yang peduli dengan terutama agama gitu. Sangat. Jadi pesan politik yang harus dibuat oleh para kandidat itu adalah pesan politik yang menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Satu di antara kepentingan atau kebutuhan masyarakat Rokan Hulu itu sebagai negeri Sulu adalah kulturnya yang religius, kuat agamanya, ya kan? Kuat adat istiadatnya. Karena itu pesannya harus ke sana. Islamic Center misalnya, yang sempat dibangga-banggakan oleh masyarakat Rokan Hulu, maka itu juga menjadi pesan politik yang menarik. Kalau bakal calon mau menggunakan itu, artinya kebalikan kejayaan Islamic Center itu yang pernah menjadi ikon ya, kemudian masjid terbaik di Indonesia itu. Karena memang masjid bagi orang-orang di negeri Sulu kampung kita itu merupakan tempat keseharian dia tidak hanya dalam ibadah ke Tuhan, tapi dalam kehidupan sosialnya masjid adalah tempatnya. Ada di musyawarah pun di masjid, memutuskan orang perkara rumah tangga nanti masjid. Pusat peradaban umat Islam kan di awal semua dari masjid. Gitu. Membahas tentang bagaimana ekonomi masyarakat di masjid. Jadi kalau masjid tidak diramaikan, ya, itu rugi bakal calon. Jadi bakal calon harus masuk itu. Dan itu juga menjadi indikator itu. Jadi pemimpin yang peduli pada masjid, surau atau perosak itu adalah pemimpin yang akan disukai oleh pemilih masyarakat. Kalau menurut saya justru itu berperan sangat besar karena kita kenal dengan negeri Sulu bahwa masyarakatnya agamis kan, maka mustahil rasanya kalau pemimpinnya tidak agamis bisa melahirkan negeri yang agamis kan, walaupun penduduknya agamis karena peran seorang pemimpin itu kan sangat menentukan arah sebuah negeri. Nah, makanya menurut saya siapa yang bisa dalam tanda kutip menjual kembali, ini bukan berarti memanfaatkan center tapi siapa yang bisa mengemas ini kembali dan bisa meyakinkan masyarakat bahwa ketika nanti mereka bisa mengembalikan kejayaan itu, saya rasa akan sangat berpengaruh kepada
pemilihan kan? Ya. Terpilihan mereka gitu. Ya, saya setuju itu Mas Samsul. Karena itu kita lihatlah bakal calon ini apa yang mau mereka sampaikan. Kalau hal-hal seperti ini mereka tidak tanggap, saya kira ini dia melewati kondisi yang rugi ya. Iya. Dia harus respect dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dari segi fisik maupun non fisik. Ya. Saya kira soal pembangunan agama ini masuk pada kebutuhan non fisik dia. Iya. Ya. Kemudian Pak Dipendri yang kan sebagai putra organ dulu juga Ya, pasti punya harapan ya, baik pada pasangan calon, Ya. kepada tim sukses maupun pada masyarakat untuk pilkada kita kali ini. ya. Harapan kami kepada para bakal calon, pertama jangan lakukan transaksional ataupun politik uang gitu. Karena itu juga akan menimbulkan pendidikan politik ataupun cara-cara yang merugikan pada jangka panjang, terutama pada masa depan generasi berikutnya. Yang ingin kami sampaikan adalah yakinkanlah masyarakat itu dengan ide-ide dan gagasan-gagasan yang bisa menjawab atau menjadi solusi pemecahan masalah di masyarakat. Kalau itu yang dilakukan, yakinlah masyarakat akan menentukan pilihannya pada kandidat atau pada kalian. Kalau sebaliknya yang dilakukan, tentu masyarakat tidak akan mau. Masyarakat saat ini mengalami perkembangan, apalagi boleh kalau misalnya tingkat pendidikannya masih ingat, kalau misalnya tingkat pendidikannya masih rendah, oke, tapi informasi dia dapat yang cepat. Jadi pemilih rasional itu bukan hanya disebabkan tingkat pendidikannya membaik, tetapi juga informasi yang begitu cepat sampai. Ya, maksud kita dan bagusnya. Rokan Hulu sudah masuk pada wilayah itu, karena itu sesungguhnya yang paling tinggi itu adalah pemilih rasional. Kami mengatakan pemimpin yang berkualitas itu adalah pemimpin yang dipilih oleh masyarakat. Terima kasih Pak Jupendri sudah hadir di studio dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bermanfaat bagi masyarakat. Kita serahkan pilihan kepada masyarakat. Yang jelas pilihlah pemimpin yang terbaik untuk masa depan Kabupaten Rokan Hulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat malam. Saya Jupendri. Saya ingin mengatakan tahniah, selamat atas hadirnya Samsul Bahri Samin Channel, sebuah saluran yang kreatif bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan, kritik maupun masukannya bagi perbaikan kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena itu selamat dan sukses kepada channel ini telah hadir di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.